أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 199 dan ayat 200. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu wa kullu nabiyyin mujabid da'wat az-zaidu fi kitabillahi ta'ala al-mukaddibu bi qadarillahi ta'ala al-mutasallitu bil jabaruti fayu'izzu man adallahu Allahu ta'ala wa yudillu man a'azzahu Allahu
wal mustahillu li haramillahi ta'ala wal mustahillu min itrati ma harramallahu wattariku li sunnati fa inna Allah ta'ala la yanduru ilaihim yaumal qiyamati nadoror rahmati. Hadis riwayat Imam Turmudi, Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, dan Hakim sendiri dari Ali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau telah bersabda, ada 6 golongan manusia yang aku kutuk, dan Allah pun mengutuk mereka, serta setiap nabi yang doa-doanya diijabah pun sama mengutuk mereka. Mereka ialah 1, orang yang suka menambah kitab Allah dengan sesuatu yang lain dan menakwilnya dengan takwil yang tidak sah. Kedua, orang yang mendustakan ketentuan Allah. 3, penguasa yang otoriter, padahal Allah kadang-kadang memuliakan orang yang telah Allah hinakan, dan kadang-kadang Allah menghinakan orang yang telah Allah muliakan. Bisa dilihat nanti di surat ketiga ayatnya 26. 4, orang yang suka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. 5, orang yang suka menghalalkan dari keturunanku sesuatu yang telah Allah haramkan. 6, orang yang suka meninggalkan sunnahku karena menganggap sepele, maka sesungguhnya Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat dengan penglihatan kasih sayang. Hadis riwayat Imam Turmudi, Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, dan Hakim sendiri dari Ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri-diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam. Marilah kita kembali kepada Allah, kepada Islam, dan kepada Rasul-Nya. Dan marilah kita hormati para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in yang mulia, dan juga para habaib, para kiai, para ustadz, dan seluruh umat Islam yang baik. Marilah kita hormati mereka, karena merekalah yang diberikan warisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu dari para nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah di surat 35 ayatnya 28 sampai 35. Surat 35 itu namanya surat Fatir. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidup hatinya orang-orang yang mati, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan hatinya orang-orang yang sakit. Allah memberikan hidayah al-Islam kepadanya sehingga dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan mudah-mudahan orang yang hatinya sakit Allah berikan kesembuhan dengan taubatan nasuha.
Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita dengan kokohnya Islam kita, iman kita, ihsan kita, sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Baqarah 1 sampai 5. Marilah kita hadir ke muka bumi ini dengan hati yang waras, dengan hati yang sehat, sehingga kita bisa menyampaikan nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita ini sudah di bagian akhir dari surat ketiga, namanya Ali Imran. Ayatnya ayat 199 dan ayat 200. Jadi surat Ali Imran ini dari ayat 1 sampai ayat 200. Mudah-mudahan kajian kita dari surat yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 114 surat, 6.236 ayat. Dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita umat Islam semuanya, agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Mudah-mudahan hidupnya husnul, kemudian di alam barzahnya mendapatkan husnul, dan mudah-mudahan di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan husnul, dan wafat pula dalam keadaan husnul khotimah ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat keempat ayat 69 sampai 70 dan juga surat Ghafir ayatnya 7 sampai 9. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita di surat Ali Imran ayatnya 199. Jabir bin Abdullah, Anas ibnu Abbas radhiyallahu an, Qatadah dan Al-Hasan berkata bahwa ayat ini diturunkan tentang An-Najasyi, raja bangsa Habsyi yang telah masuk Islam ketika meninggal. Malaikat Jibril alaihi salam memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau berkata kepada sahabatnya, marilah kita sholat goib untuk An-Najasyi itu. Sebagian sahabat dengan penuh keheranan bertanya, kenapa kami disuruh sholat untuk orang kafir di negeri Habsyi? Maka turunlah ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 199 ini. Tidaklah semua ahli kitab itu menyimpang dari ajaran Allah, berkhianat, mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tetapi ada sebagian dari mereka seperti An-Najasyi, Abdullah bin Salam dan lain-lainnya mempunyai sejarah gemilang dalam hidupnya. Mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Begitu pula kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi, mereka taat dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi hati-hati di surat Al-Baqarah ayatnya ayat 8 sampai 20 ini adalah golongan orang-orang munafik, yaitu golongan orang-orang yang ragu-ragu. Ini biasanya suka mengotak-atik firman-firman Allah ini. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya benci kepada orang ini. Namanya hatinya sakit. Makanya semua yang diucapkan dan tindak tanduknya, tingkah lakunya adalah membawa penyesatan ya. Akhirnya kalau kita sesat ya nanti akhirnya sakit. Nah, inilah yang perlu dicarikan solusi obat ya, karena tobat adalah obat yang terkuat.
Maksudnya tidak menyembunyikan apa yang mereka ketahui tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih sebagai rasul. Mereka adalah ahli kitab yang baik dan lurus. Baik ia Yahudi maupun ia Nasrani, mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan sebagaimana yang telah dijanjikan. Allah berfirman, Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran. Disebabkan kesabaran mereka dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Surat Al-Qasas ayat 54. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya karena segala sesuatu diketahuinya dengan jelas, baik pahala yang akan diberikannya maupun orang yang berhak menerimanya. Jadi kita ini berhati-hati, Allah sangat cepat ya membalas kita. Kebaikan pun dibalas dengan cepat, keburukan pun dibalas dengan cepat. Oleh karena itu kita berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Jadi gitu yang harus, sekali lagi kita harus waspada ya, senantiasa bersabar ya, senantiasa dalam kebenaran, senantiasa dalam keadaan iman dan takwa dan beramal soleh. Itulah yang menyebabkan nanti kita tidak termasuk orang yang rugi. Nah, orang yang rugi itu adalah orang yang melampaui batas hidupnya, kemudian menurutkan hawa nafsunya sehingga dia tersesat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 200 terakhir dari surat Ali Imran ini, setelah membicarakan berbagai macam hikmah dan hukum sejak awal surat ini, maka untuk menjaga dan memantapkan pelaksanaan hal-hal tersebut, surat ini atau Ali Imran ditutup dengan anjuran agar beriman, sabar dan tabah melakukan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umat Islam itu sudah menemukan Islam, iman, ihsan, maka harus beristiqomah sampai ajal kita datang, sampai Allah menjemput kita. Beriman, bertakwa, kemudian beristiqomah di jalan yang benar. Mengatasi semua gangguan dan cobaan. Gangguan dan cobaan pasti selalu ada ya, gangguan-gangguan yang namanya fujur, yang namanya RFJ, rofas, fusuk, jidal, yang namanya KDFMM, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, itu berkolaborasi dengan iblis ya. Surat 58 ayatnya 14 sampai 20 itu perilaku iblis yang harus kita jauhi, dan mari kita dekati perilaku akhlak mulia. Surat 58 ayat 11, 21 sampai 22. Menghindari segala larangannya, terutama bersabar dan tabah menghadapi lawan-lawan dan musuh agama. Nah, ternyata musuh-musuh agama Islam itu sejak awal ya, Nabi dan Rasul jumlahnya 25 Nabi dan Rasul dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Musuh-musuh agama Islam itu selalu ada terus menerus. Maka marilah kita bersama-sama menghadapinya dengan kuat iman dan takwa, sehingga musuh-musuh agama bisa tunduk, bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang mungkar mari kita tundukkan, hal-hal yang ma'ruf mari kita sampaikan. Jangan sampai musuh-musuh agama Islam itu lebih sabar dan tabah daripada kita sehingga kemenangan berada di pihak mereka loh. Jadi kalau
dunia ini diisi orang-orang yang buruk, kemudian orang-orang yang buruk ini bersatu, kemudian menguasai dunia ini, maka dunia akan terbalik karena orang-orang yang buruk yang ada di dalamnya pasti nanti siksa Allah yang akan datang. Lah siksa Allah itu bisa berarti umat itu tidak mendapatkan hidayah, berkah yang turun itu dihilangkan, kemudian dia membenci Al-Quran, membenci hadis, membenci ulama, membenci kebaikan. Itulah siksa Allah yang sangat nyata. Oleh karena itu, marilah orang-orang yang baik itu bersatu, sehingga kalau banyak di dunia ini dihuni oleh orang-orang yang baik, maka pasti mudah-mudahan NKRI ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu bumi yang nyaman, bumi yang aman, penduduknya beriman. Kalau dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat bertobat sehingga mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Surat Saba ayat 15. Hendaklah orang mukmin selalu bersiap siaga dengan segala macam cara dan upaya berjihad. Lah jihad ini sekali lagi termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh hal yang baik, mencegah yang mungkar, itu termasuk makna jihad. Berderma harta benda kita, ilmu kita untuk di jalan Allah, itu juga makna jihad. Memerangi nafsu kita agar nafsu kita itu tidak amarah, supaya nafsu kita mutmainnah, itu juga makna jihad. Dan membela agama Allah, membela umat Islam, itu juga bermakna jihad. Dan termasuk jihad yang terjadi di negara kita ini, Indonesia, termasuk ada sejarah-sejarah peperangan ya untuk melawan penjajah-penjajah itu semua adalah makna-makna jihad. Makanya marilah kita syukuri kemerdekaan ini dengan senantiasa membangun dan senantiasa beriman takwa. Nanti panjenengan lihat di surat ke-7 solusinya ayat 23, surat ke-7 ayat 56 sampai 96. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan mengurangi kewibawaan dan kemurnian serta keagungan agama Islam. Jadi agama Islam ini harus ya dikawal, harus dijadikan pedoman dalam kehidupan ini, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita agar kita bisa selamat dunia akhirat. Dan sebagai saripatinya, orang mukmin dianjurkan agar benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa di mana saja mereka berada. Nanti lihat di surat Ali Imran 102 sampai 200 ini. Karena dengan bekal takwa itulah segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun apapun, kita mengajar juga dengan iman takwa. Kita menjadi presiden ya harus beriman takwa, jadi menteri ya harus beriman takwa, jadi TNI ya harus beriman takwa, jadi pedagang ya harus beriman takwa. Kuncinya hidup itu iman dan takwa. Demikianlah barang siapa di antara orang-orang yang beriman melaksanakan 4 macam anjuran tersebut, pasti akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan, salamah fid dunya wal akhirah, selamat dunia akhirat, sehingga dia selamat bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, seperti ada di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70, surat Ghafir ayat 7 sampai 9, dan surat 52 ayatnya 17 sampai 28. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita semuanya umat Islam diberikan kejayaan. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
dan doa-doa kita untuk seluruh saudara-saudari kita, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga para guru-guru kami, sahabat-sahabat guru yang wafat dalam keadaan beriman, para siswa-siswi dan juga para santri pecinta baca Al-Quran yang sudah wafat, para presiden kami, menteri kami, dan pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya selalu, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.